kira itu mulainya dan berapa lama? Yang ketiga, untuk menghadap ke Satker, Bu, kan kemarin ada info antara tanggal 17 sampai 29 ya. Nah, itu kalau tanggal 17 tuh kemarin saya ada info kayak dari sebagian teman itu bahwa ada kirap di Pemkab. Nah, itu apakah boleh datang dan ada orang atau enggak gitu. Dan yang keempat, kalau misal boleh nih Bu, kalau kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau boleh tahu, kalau misal untuk tunjangan itu untuk Pemkab Semarang berapa persen ya Bu? Karena yang info yang saya dapat sih kalau tunjangan sesuai instansi masing-masing kebijakannya ya. Itu aja Bu dari saya pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab dulu aja. Ya, pertanyaan pertama, undangan 23 April apakah wajib hadir? Wajib, ya, wajib hadir. Terus yang kedua, menghadap, menghadapkan. Lebih cepat kan lebih baik. Jadi 30 April itu sudah definitif melaksanakan tugas. Silakan nanti mungkin akan dikomunikasikan dengan perangkat daerah masing-masing. Mbak Prof. Mustiara penempatan di dinas mana? Di Kominfo Bu. Di Kominfo. Nah, mungkin dari Kominfo silakan bisa dijawab sekalian, Mbak Devi. Kalau menghadapnya tanggal 17 ya, Mbak. Apakah sudah Ya, bisa? ya tanggal 17. Ya, mungkin Mbak Devi Kominfo bisa di-unmute. Kominfo. Ya, sebenarnya acara kirap juga tidak berpengaruh ya. Maksudnya kalau mau menghadap, menghadap saja. Kan kalau menghadap kan tidak full 1 hari. Yang penting silaturahmi dulu menunjukkan, oh ini saya orangnya yang lulus CPNS. Nah, itu nanti selanjutnya tinggal menunggu arahan dari perangkat daerah masing-masing. Silakan saja kalau mau menghadap tanggal 17 pasti ada pegawai yang standby di kantor. Tidak semua ikut acara kirap. Nanti langsung bertemu dengan bagian kepegawaiannya. Silakan Mbak Pramestiara kalau mau menghadap besok. Kemudian pertanyaan ketiga mengenai tunjangan. Iya Bu. Ya, mengenai tunjangan. Begini teman-teman semua, adik-adik sekalian, pada awal mendaftar, adik-adik pasti sudah membaca kisaran take home pay yang akan diterima di Kabupaten Semarang. Betul ya? Sudah membaca ya di SSC ASN? Dengan jabatan yang dilamar itu, take home pay yang akan diterima sekian. Nah, dengan mau mendaftar di KAP Semarang, itu take home pay itu adalah kita cantumkan, kami cantumkan gaji pokoknya saja. Artinya, walaupun yang diterima adalah gaji pokok, artinya pendaftar itu bersedia melamar di Kabupaten Semarang. Apabila lulus di Kabupaten Semarang, diangkat menjadi ASN KAP Semarang, ya akan menerima dengan walaupun hanya gaji pokok. Karena yang kita cantumkan di pendaftaran itu adalah nominal yang gaji pokok saja. Mungkin ada instansi lain juga yang pada saat pendaftaran mencantumkannya tidak hanya gaji pokok, tapi sudah plus tunjangan dan lain-lain. Begitu. Jadi anggap saja itu yang akan diterima adalah gaji pokok tersebut. Maksudnya dengan nominal segitu, yang tercantum segitu ya adik-adik sekalian tetap semangat bekerja di pemerintah Kabupaten Semarang. Dan untuk tunjangan nominalnya berapa, kami dari BKPSDM mungkin belum bisa menyampaikan saat ini secara detail dan lengkap. Itu nanti silakan pada saat menghadap nanti ke unit kerja bisa maksudnya bisa minta informasi ke perangkat daerah. Kalau nominalnya berapa, pastinya mungkin mohon maaf kami tidak bisa menjawab saat ini.
Intinya dengan gaji pokok sekian, kami berharap adik-adik sekalian tetap semangat bekerja. Pertanyaan lainnya, waktu latsar nanti akan diinformasikan kemudian. Sambil jalan bekerja, nanti akan ada informasi dari kami mengenai jadwal latsar. Begitu. Cukup Mbak Pramestiara? Ya, cukup Bu. Terima kasih banyak jawabannya. Ya, sama-sama. Pertanyaan berikutnya dari Mas Miftah Muhaimin. Silakan Mas. Ya, selamat siang Ibu. Saya Miftah. Selamat siang. Ada 3 pertanyaan Ibu. Yang pertama, untuk sistem administrasi di MyASN itu kan belum sepenuhnya lengkap ya Bu ya. Masih ada beberapa yang kosong. Nah, itu nanti update-nya gimana? Soalnya itu kan perlu verifikator dari pemerintah Kabupaten Semarang ya Bu ya. Apakah bisa dimulai dari sekarang atau setelah nanti kita masuk? Yang pertama, kemudian yang kedua, di situ dijelaskan kemarin di grup WA bahwa kemungkinan untuk gaji bulan Mei ini akan didapat di bulan Juni. Begitu juga ditegaskan baru aja Bu ya. Nah itu pasti nih di tanggal 1 Juni atau ada kemungkinan mundur lagi nih Bu untuk gaji pokok. Karena kan untuk kebutuhan seragam dan lain-lain kami ya Bu ya yang pastinya. Yang terakhir nih yang ketiga, meneruskan dari pertanyaan sebelumnya ya Pak Prames tadi terkait sama Latsar. Yang akan diinfokan kemudian, nah itu sistemnya apakah nanti menggunakan batch Bu, dipanggil beberapa orang atau seperti apa Bu untuk gambaran awalnya aja Bu, agar kita ada bayangan. Thank you, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Mas Miftah. Ini jawabannya sebenarnya sama semua, ditunggu sambil jalan. Gitu. Ya, yang nomor 1 MyASN. MyASN nanti secara lebih gamblang, lebih lengkap, ya saat sudah bekerja nanti bisa dibuka satu-satu, dilengkapi sesuai dengan arahan perangkat daerah masing-masing. Tapi memang dari awal ini kita perlu menyampaikan MyASN karena apa? Karena untuk memastikan apakah SK CPNS itu sudah bisa diunduh atau belum. Sampai itu dulu, pastikan sampai itu dulu. Kalau untuk isian data lengkapnya nanti sambil bekerja bisa dikonsultasikan ke kepegawaian masing-masing. Jadi pertama itu dulu, pastikan MyASN bisa login dan bisa mengunduh SK CPNS. Itu ya. Terus nanti kalau yang masih ada masalah, nanti supaya dilaporkan ke bagian kepegawaian, supaya nanti bagian kepegawaian menyampaikan ke kami. Begitu. Terus pertanyaan nomor 2, rapel gaji. Nah, itu kami juga tidak bisa menjawab. Yang pasti setelah adik-adik ini menghadap, makanya lebih cepat lebih baik. Artinya dengan sudah menyampaikan SK CPNS itu print out, nanti bagian kepegawaian, bagian bendaharanya, mohon silakan segera diurus proses penggajiannya. Itu semakin cepat diproses, semakin cepat juga rapelannya keluar. Itu ya. Jadi makanya tadi di awal menghadap lebih cepat lebih baik. Itu supaya proses penggajian pun lebih cepat diproses. Kemudian pertanyaan ketiga, Latsar, apakah modelnya ada batch dan sebagainya? Kalau pengetahuan kami, yaitu nanti mungkin ada beberapa gelombang. Tapi kami selalu berusaha agar 145 ini bisa berangkat bersama-sama. Tapi bisa juga nanti dibagi per gelombang. Tapi jadwalnya tidak terlalu jauh. Gitu. Ini pun nanti menunggu informasi lebih lanjut karena memang yang menangani Latsar itu ada di bidang lain. Kalau kami kan di bidang pengadaan. Begitu, cukup Mas Miftah. Izin Ibu, terkait pertanyaan nomor 1 tadi, ini sih Bu, kalau dari teman-teman yang sudah berkeluarga, jadi ingin tahu nih untuk basicnya, apakah mereka mendapatkan tunjangan keluarga atau enggak, seperti itu sih, apakah datanya sudah sesuai. Kalau tunjangan keluarga ada tunjangan istri, suami, anak, beras, tunjangan beras, gitu. Kalau kami menyampaikan di detail saat ini mungkin kami khawatirnya keliru jawab ya soal nominal. Jadi intinya ada. Silakan nanti detailnya intinya di
tanyakan ke umpek masing-masing, ke bagian umum dan kepegawaian masing-masing unit kerja. Begitu Mas, tetap semangat bekerja ya. Insya Allah ya Mas ya. Jangan sampai itu ya, pokoknya tetap semangat sampai diangkat PNS. Yang ingin yang mendaftar itu banyak. Alhamdulillah ini anugerah luar biasa. Jadi ya sebagai bentuk syukur harus bekerja dengan sebaik-baiknya, tetap semangat. Begitu. Mungkin yang lainnya? Ada pertanyaan untuk SPMT A4 atau F4? Sesuai tata naskah dinas, surat sekarang kan A4. Jadi disesuaikan saja ukurannya A4. Kalau untuk cetak SK, kami dalam mencetak SK ukurannya masih F4. Jadi adik-adik nanti kalau mau cetak SK silakan aja di setting F4. Tapi kalau kesulitan silakan settingan printernya bisanya cetaknya apa, yang penting lengkap, tidak terpotong. Ukuran A4 juga enggak masalah. Begitu, ada yang lain lagi? Masih ada pertanyaan? Atau masih mengganjal soal tunjangan? Nanti semoga nggak ada yang mengganjal ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Noval Hasanuddin Johan. Silakan Mas Noval. Suaranya tidak terdengar di sini. Belum terdengar. Mas Noval, orang krungu. Mesti suaranya nyala. Sopo si rumah sakit itu? Oh ya, mungkin akan saya ketik saja. Baik Mas Noval, kami tunggu. Pertanyaan dari Mas Noval. Audio itu dipencet Mas Noval. Nomor 1, apakah akan ada pengarahan secara lebih teknis mengenai sasaran kinerja? Kemudian nomor 2, apakah kami akan learning by doing dan selama ini apakah angka kredit tetap dihitung sampai dengan pasca laskar atau setelah PNS nanti diulang? Baik. Untuk sasaran kinerja nanti setelah bekerja akan ada arahan dari unit kerja masing-masing. Kemudian nomor 2, penghitungan angka kredit. Nah, perlu diketahui juga bahwa jabatan ASN itu antara lain dibagi menjadi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Selain juga ada jabatan struktural dan lainnya. Nah, untuk CPNS ini ada yang jabatannya fungsional, ada yang jabatannya pelaksana. Kira-kira Bapak Ibu, adik-adik sekalian sudah bisa memahami belum ya? Jadi yang jabatan fungsional itu nama jabatannya selalu diikuti jenjangnya. Jadi misalnya analis hukum ahli pertama, nah itu jabatan fungsional. Kemudian kalau yang formasi D3, dia diikuti jenjang terampil. Jadi silakan dilihat lagi jabatannya masing-masing. Kalau ada ahli pertama itu berarti jabatan fungsional. Kalau ada kata-kata terampil berarti itu jabatan fungsional. Tapi kalau tidak ada keduanya, tidak ada ahli pertama, tidak ada terampil, misalnya pengelola apa, pengelola kepegawaian titik gitu. Nah, itu artinya dia jabatan pelaksana. Nah, untuk jabatan fungsional, nanti pada saat sudah bekerja, mereka diharuskan untuk membuat penilaian angka kredit. Angka kredit itu
dibutuhkan dikumpulkan sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Jadi secara setiap tahun, setiap pekerjaan yang dilakukan itu dinilai, kemudian diakumulasikan menjadi angka kredit itu tadi. Nah, angka kreditnya berapa nanti, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk naik jenjang berikutnya. Jadi begini, kalau jabatan fungsional itu nanti ada jenjangnya. Jenjangnya, jadi kalau sekarang ini kan adik-adik ahli pertama ya, terampil. Nah, jenjang jabatan fungsional nanti ada ahli pertama, kemudian ke ahli muda, kemudian ahli madya, begitu juga yang terampil, kemudian ke mahir, kemudian penyalia, dan seterusnya. Ada jenjang karirnya. Tapi syarat untuk naik jabatan itu adalah pertama, harus memenuhi nilai angka kredit di jenjang yang akan dituju. Kemudian yang kedua juga harus ada kebutuhan di jenjang yang akan dituju. Nah, nanti secara teknis sambil jalan saja ya adik-adik. Begitu. Nah, kalau untuk jabatan pelaksana memang dia tidak memerlukan angka kredit, tapi tetap semua pegawai baik yang fungsional, pelaksana itu harus membuat sasaran kinerja pegawai tadi yang ditanyakan Mas Naufal. Tetap harus membuat, cuman kalau pelaksana itu tidak harus mengumpulkan istilahnya itu tadi angka kredit. Jadi nanti kalau sudah 4 tahun 4 tahun gitu ya, dia bisa otomatis naik pangkat ke pangkat berikutnya. Nanti kalau secara detail tentang kepegawaian itu sambil jalan akan disampaikan oleh perangkat daerah masing-masing. Begitu, yang lainnya mungkin Siap. Terima kasih banyak Ibu. sama-sama. Mas Agustri Prabowo. Dibatasi benar, batasi nanti. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unit Kerja Bidang Riset dan Inovasi Bapeda Kabupaten Semarang. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan peninjauan masa kerja Ibu, bahwa kami sebelum diterima di CPNS di Kabupaten Semarang formasi tahun 2024 itu pernah bergabung di suatu instansi pemerintah yang lain. Itu apakah bisa melampirkan SK pengangkatan dari awal sampai tahun terakhir, dan syarat-syaratnya apa saja? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyesuaian kerja itu intinya bisa menghitung pengalaman kerjanya sebelum diangkat menjadi CPNS, baik bekerja di swasta maupun di instansi pemerintah. Untuk syarat-syaratnya ya yang bisa kami sampaikan saat ini mungkin seperti SK pengangkatan, terus daftar hadir dan sebagainya. Itu nanti setelah diangkat PNS dan itu ditangani di bidang lain. Jadi kami juga tidak bisa menyampaikan secara teknis persyaratannya apa aja, tapi kurang lebih itu persyaratannya. Silakan, intinya secara aturan bisa. Nah, tinggal nanti Mas Agus ini bisa memenuhi persyaratannya atau tidak. Nanti kalau detail persyaratannya silakan bisa tanya ke umpeknya, atau kalau ada waktu mungkin pas mau main ke BKPSDM silakan bisa datang ke bidang promosi ya. Silakan Mas, kalau mau bertanya-tanya lebih detail bisa datang ke BKPSDM, atau sebelumnya bisa menanyakan dulu ke bagian kepegawaian di unit kerja. Ya Bu, terima kasih jawabannya. Bisa, ya. Matur nuwun Bu. Oke, sami-sami. Mungkin kami beri kesempatan 2 pertanyaan lagi, silakan. Dari perangkat daerah mungkin, Bapak Ibu. Dua pertanyaan. Kalau memang sudah tidak ada, kami akhiri dulu. Cukup Bapak Ibu ya? Adik-adik semuanya cukup? Oke, untuk tanya jawab cukup sampai di sini. Monggo, mungkin bisa ditutup. Terima kasih kepada tim teknis yang sudah menyampaikan seluruh rangkaian dari A sampai Z. Dan mohon untuk menjadikan perhatian penuh kepada adik serta CPNS, apa yang sudah disampaikan oleh tim teknis tadi bisa diperhatikan betul-betul. Dan khususnya
kami sampaikan juga dan kami mohon kepada kepada pengelola kepegawaian nggih untuk bisa benar-benar membimbing, membina untuk adik-adik yang CPNS ini, karena adik-adik CPNS ini ibaratnya sebagai kertas putih nggih. Meskipun adik-adik ini semuanya mungkin sebagian besar ada yang sudah bekerja di instansi swasta, tapi mohon titip pada adik-adik ini untuk bisa dibina sepenuh hati, setulus hati. Jadi karena pola kerjanya antara di instansi pemerintah sama dengan instansi swasta kemungkinan beda nggih. Jadi untuk adik-adik juga harus mengikuti alur yang sudah ada di instansi pemerintah ini. Dan perlu kami ulangi lagi dan berkaitan dengan untuk undangan yang dari Bank Jateng. Ini sifatnya wajib nggih. Tadi saya sudah dihubungi dengan Bank Jateng bahwa ini adik-adik harus bisa hadir karena dalam kegiatan di Bank Jateng nanti adik-adik akan disampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan untuk rekening gaji nggih. Jadi apa yang sudah dibawa ini nanti harus benar-benar bisa disampaikan ke Bank Jateng. Yang dibawa itu ada fotokopi KTP 3 lembar. Itu mohon tadi kalau tidak salah sudah disampaikan, tapi saya ulangi lagi. Fotokopi KTP 3 lembar, fotokopi KK 1 lembar. Jangan lupa nggih. Jadi nanti ketika adik-adik sampai ke sana jangan sampai oh saya lupa Bu, saya lupa, jangan sampai seperti itu. Ini sudah kami sampaikan, sudah kami tegaskan dan berulang kali, bahkan sampai ini kemungkinan 3 kali nggih. Jadi jangan sampai lupa fotokopi KTP 3 lembar, fotokopi KTP 1 lembar. Saya kira sudah cukup nggih. Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Izin menambahkan, oh ya, sebelumnya sudah disampaikan, tapi Iya. perlu kami sampaikan juga bahwa nanti tetap ada seremonial penyerahan SK oleh Bapak Bupati Semarang. Informasinya akan kami sampaikan lebih lanjut. Gitu. Jadi tetap ada nanti seremonial berbarengan dengan penyerahan SKP 3K. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Dan terima kasih kepada kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi adik-adik CPNS. Akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nanti wabarakatuh. kalau misalkan ada yang masih kurang jelas bisa WA langsung ya ke BKPSDM khususnya bidang pengadaan. Siap, Bu Yanti. Oh, Ini suaranya Mas Agus ya? siap. Ya Pak Agus. Oke, matur suwun. Dek nenek kok buka iki ya, ra iso dinamik. Yang ditempatkan di Bapermas besok sudah bisa mulai berkunjung. Saya siap. Recording stopped.